Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Maulida, NIM 19023210444. Kenalkan, saya Bilal Maulana Yusuf, NIM 190232104. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dengan NIM 19023210447. Perkenalkan, nama saya Dede Puji Lestari. NIM saya 19023210448. Halo, saya Azhara. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja pada jam bandul. Apa itu bandul? Bandul atau pendulum merupakan benda yang berayun-ayun dengan beban tegak lurus dan searah dengan gravitasi bumi. Ketika sebuah bandul itu digerakkan atau diayunkan, maka akan terjadi gerakan bolak-balik. Di dalam ruang vakum sempurna, gerakan bolak-balik ini akan berlangsung terus-menerus karena tidak ada resistensi udara. Konsep osilasi atau ketukan. Osilasi adalah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran, atau konsep gerakan yang berulang-ulang secara teratur atau reguler. Galileo sebelumnya telah mendefinisikan bahwa salah satu sifat pendulum sederhana ialah gerakan bolak-balik ke posisi awalnya. Satu osilasi atau ketukan memerlukan waktu yang sama walaupun jarak yang ditempuh oleh pendulum berbeda-beda. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah bentuk bandul sederhana. Ini adalah bagian-bagian atau komponen-komponen dari jam bandul. Cara kerja jam bandul. Bandul bergerak ke titik maksimal lalu kembali ke keadaan asalnya. Dapat kita hitung dalam satuan waktu tertentu, misalkan untuk satu gerakan hingga kembali ke posisi awalnya ternyata memerlukan 0,5 detik, maka disebut 2 osilasi per detik. Ini sama dengan konsep frekuensi. Misal, diketahui jika bandul bergerak 3 kali per 1 detik, maka dapat disimpulkan bandul itu bergerak 30 kali dalam waktu 10 detik. Gerakan osilasi bandul dipengaruhi oleh panjang tali atau panjang lengan bandul dan momen inersianya. Maka dengan membuat ukuran panjang tali atau panjang lengan bandul, kita dapat menentukan satuan waktu tertentu. Misal, sebuah bandul dapat bergerak 1 osilasi per detik. Diperlukan panjang lengan bandul sekitar 1 meter. Itu jika lengan bandulnya berupa sutas tali yang masanya lebih kecil dari beban. Artinya, jika lengan bandulnya terbuat dari logam dan masanya besar, maka panjang lengannya harus lebih kecil. Inilah alasan mengapa jam bandul ukurannya hingga 1 lemari besar. Sebab banyak desainer yang mendesain jamnya agar melakukan 1 osilasi setiap detiknya, sehingga perlu panjang lengan bandul yang kurang lebih 1 meter. Saya Bilal Maulana. Saya akan menjelaskan aplikasi berikutnya, yaitu Karputala. Apa itu Karputala? Karputala adalah alat yang berbentuk seperti karpu bergigi 2 atau berbentuk huruf Y dan beresonansi pada frekuensi tertentu bila dihentakkan pada suatu benda. Karputala memiliki frekuensi yang tetap. Karena frekuensi yang tetap ini, karputala biasanya digunakan untuk menala alat musik seperti gitar dan piano. Mengapa karputala termasuk aplikasi gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah suatu gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik keseimbangannya akibat adanya gaya yang mempengaruhi gerak atau gaya bumi. Sistem kerjanya, apabila karputala digetarkan, maka karputala akan bergetar dan membuat suatu gerakan ke kanan dan ke kiri, terus-menerus berulang atau periodik.
Prinsip kerja shock breaker. Shock breaker adalah salah satu komponen yang terletak pada sistem suspensi kendaraan dengan fungsi mencegah guncangan berlebih ketika sistem suspensi bekerja. Dalam sistem suspensi, pegas akan bekerja menyerap getaran jalan, tapi apabila permukaan jalan sangat tidak rata, justru akan timbul guncangan pada bodi mobil. Oleh karena itu, diletakkanlah komponen bernama shock breaker yang bekerja untuk menahan gaya oskilasi dari pegas agar tidak menimbulkan guncangan berlebih. Lalu, bagaimana shock breaker bekerja? Kerja shock breaker itu seperti kompresor, di mana untuk menahan oskilasi digunakanlah sebuah fluida yang terkompresi. Saat fluida itu terkompresi, otomatis oskilasi pada pegas bisa ditahan. Secara sederhana, ada 5 komponen utama pada shock breaker. Yang pertama, tabung shock, berfungsi sebagai tempat berinteraksi fluida dengan piston. Yang kedua, piston, berfungsi untuk memanipulasi volume ruang di dalam tabung shock untuk mengkompresi fluida. Yang ketiga, piston rod, berfungsi menghubungkan piston dengan poros roda agar gerakan piston sesuai dengan gerakan. Yang keempat, piston valve, berfungsi sebagai penyekat antara ruang di atas dan di bawah piston. Yang kelima, fluida, merupakan cairan hidrolik khusus atau biasa disebut oli shock sebagai fluida yang akan meredam guncangan. Cara kerja shock breaker motor ada 2. Yang pertama, saat ditekan atau langkah kompresi. Yang kedua, langkah ekspansi. Dia akan keluar pada lubang yang sudah terbuka pada piston. Dalam hal ini, katup kompresi akan tertekan oleh fluida bertekanan sehingga hanya satu saluran saja yang Ketika shock breaker menerima tekanan dari roda, panjang shock breaker memendek, maka piston juga akan ikut bergerak ke atas. Kedua, langkah ekspansi. Ketika kompresi dari pegas sudah selesai, maka akan ada gaya balik pegas, yakni pegas akan kembali memanjang. Ini akan mendorong piston di dalam shock breaker bergerak ke bawah, hasilnya sama seperti di atas. Fluida di dalam ruangan bawah piston akan mengalir ke ruang atas piston, melewati satu lubang kecil. Ini akan memperlambat gerakan piston karena kecepatan fluida bisa diredam. Halo, saya Dede. Saya akan menjelaskan tentang jam mekanik. Jam mekanik adalah mesin jam yang semua pergerakan mesinnya menggunakan daya dari pergerakan mekanik. Pada mesin jam mekanik, tidak ada satupun komponen elektronik di dalamnya. Artinya, tidak ada yang menggunakan aliran listrik seperti jam quartz. Semua komponennya saling berhubungan secara mekanik. Ada bagian-bagian dari jam mekanik. Nah, biar mudah, cara kerja jam mekanik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu energi yang dibutuhkan, roda gigi, escapement, controller, time indicator yang ada di dial. Yaitu tenaga untuk memutar jam didapat dari memutar cord, lalu akan memutar mainspring sebagai tempat menyimpan tenaganya. Mainspring berbentuk bar melingkar, lalu melalui barrel. Tenaga atau energi memutar beberapa roda gigi untuk kemudian disalurkan ke penunjuk jam. Bagaimana mengatur jam agar bisa bergerak tetap? Di sini diperlukan escapement yang akan menahan dan menselaraskan energi atau tenaga sesuai kebutuhan dan bergerak dalam skala waktu tertentu. Pengaturan itu dilakukan oleh palet yang akan mengunci dan melepaskan escapement sesuai waktu yang sudah diatur, dan di ujung palet satunya semua dikendalikan forward lever yang ada di balance bearing yang bergerak ke kiri dan ke kanan akibat gerakan impulse pin yang ada di balance bearing. Controller melakukan tugas mengatur kecepatan bergeraknya escapement, dan ini dilakukan oleh balance bearing yang bergeraknya bolak-balik sesuai vibrasi per jam yang diperlukan untuk menjalankan jarum jam sesuai fungsinya. Time indicator atau dial adalah tempat yang menunjukkan detik, menit, dan jam, semua diatur dengan pengaturan perbandingan roda gigi. Jadi akurasi suatu jam sangat ditentukan antara pergerakan roda gigi, pergerakan escapement, dan juga balance bearing. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.